pemeriksaan dia di Serang, memang perlu pemeriksaan lebih lanjut yang mungkin alat-alatnya lebih lengkap, yaitu dilakukanlah di rumah sakit sekarang ini di Citengen. Untuk lebih lanjutnya tentu saya dan Bang Aji juga sedang menunggu, ini kita sedang diperiksa, semuanya diperiksa, diulang, maksudnya lagi dilakukan ronsen, mungkin ada kekurangan dari apa yang pernah kita lakukan agar dokter bisa melihat dengan lebih jelas lagi apa yang sebenarnya diderita kita dan tindakan apa yang harus dilakukan oleh dokter. Tapi sejauh ini pemeriksaannya udah gimana Kak? Maksudnya udah melampaui apa sampai aja? jam segini masih menunggu hasil CT scan, masih menunggu hasil darah. Oleh sebab itu diberikan rujukan untuk kita dirawat 1 malam. Setelah besok hasil dari pemeriksaan kita hari ini, cek darah, ronsen, MRI dan lain-lain, mungkin dokter baru memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan terhadap Kak Fitri, Nikita sendiri dibawa ke sini dalam kondisi sadarkah atau sadar? Oh, kirain sampai harus dirawat enggak? Ini ya, kalau mungkin orang biasa tidak sekuat kita, saya lah, misalnya saya mungkin sudah terkapar karena melihat hasil ronsen dia kan tulangnya keropos ya, bolong-bolong, mungkin karena dia terlalu kuat, jadi dia merasa ya kuat aja jalan. Everything's Kalau okay ya, orang Pak? lain sih, menurut yang pernah sakit seperti Niki, nggak separah Niki pun katanya sih sakit banget kan. Itu sih. Di box ini tadi pagi, siang atau? Iya. Tiba di sini jam berapa Bang Aji tadi? 14. Jam 2. Jam 2 Jam siang. 2 siang. Didampingi oleh siapa aja mungkin Pak? Tentunya didampingi oleh yang berkewajiban mendampingi kita, ada Bapak Polisi, ada Bapak Jaksa, ada juga dari pihak rutan. Nah Kak, akhirnya bisa kesini, maksudnya bisa ke Jakarta dari Serang. Itu melampaui, sorry Kak, maksudnya ada proses yang gimana sih Kak? Ya, Atau kalian diribetin aja tuh gimana Kak? Kan kalian dengar sendiri kemarin di persidangan kita terakhir, kita memohon kepada Bapak Hakim agar diberikan kelonggaran untuk dirinya melakukan pengobatan lebih lanjut lagi. Yang mungkin ini menjadi perhatian Bapak Hakim juga, sehingga Bapak Jaksa yang terhormat juga bisa memberikan kita waktu untuk berobat di sini agar kita siap menjalankan sidang tanggal 29 nanti. Gitu kan, kalau nggak diobatin takutnya nanti tanggal 29 kita nggak sembuh, kasihan yang mau hadir katanya nggak ketemu kita ya. Kalau dia didiamkan sakit terus menerus, didiamkan sampai tanggal 29, tiba-tiba waktunya sidang dia tidak bisa bangun, kan kasihan yang akan dijemput oleh pihak jaksa dan kepolisian untuk hadir dalam sidang kita tanggal 29 nanti. Jadi kita ingin mempersiapkan jiwa dan raganya, mental dan kesehatannya untuk bertatap muka dengan saudara DM tanggal 29 nanti. Mungkin tadi di episode terakhir bagian mana yang keropos mungkin kan Kak Fitri? Aduh, itu dokter lah yang menjelaskan, nanti kalau saya ngomong salah lagi ya nggak Bang Aji? Oh, itu urusan medis. Kalau Bang Aji sih sebetulnya udah tahu ya, tapi dia pura-pura nggak tahu. Gimana Mas Aji sejauh ini melihat? Jelasin Bapak Aji. Iya Mas Aji, gimana melihat Ya. Di tulang berapa? Kesehatan tulang nggak berapa? tahu. Ya, karena kebetulan saya yang memang hadir Iya, mendengarkan bersama dengan jaksa, kebetulan ada Pak Jaksa Penuntut Umum juga, mendengarkan secara langsung penjelasan dari dokter yang dari RSUD Derajat Prawira Negara itu dari Serang, di mana Niki itu terjadi pengeroposan di tulang C5 dan 6. Yang dimana yang paling parah itu adalah di tulang yang ke-6, C6-nya itu terjadi pengeroposan, bahkan sudah bolong. Jadi sudah bolong, dia sudah luka. Nah, dan ini perlu ditangani secara serius, dan makanya kenapa sampai dirujuk untuk ke rumah sakit yang lebih lengkap alatnya untuk lebih bisa lebih mendalami ya, untuk memproteksi penyakit apa yang diderita oleh Niki itu sendiri. Ya, artinya di sini kan sudah lebih lengkap alat-alat medisnya, dan tentunya rujukan itu semata-mata bukan hanya dalam rangka untuk check up ataupun tes semata gitu kan,
bukan terapi, tetapi di mana di sini ada dalam rangka tindak lanjut, bahwa di sini harus ada yang namanya penanganan serius dari dokter untuk penyakit yang memang diderita oleh Niki. Artinya di sini adalah upaya tindakan namanya. Jadi harus ada upaya tindakan. Kalau bicara yang namanya ini periksa, semata periksa, kalau periksa kan cukup di RSUD kan sudah diperiksa. Nah artinya kalau sudah dilarikan ke sini, alat yang lebih canggih dan dokternya yang lebih memang ahli di sini, tentunya ini adalah dalam rangka tindakan. Ya mudah-mudahan tindakan yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit sini itu betul-betul bisa berdampak baik terhadap Niki, dan Niki bisa kembali pulih dan ya bisa sehat sedia kala. Oke. Ini kan kita baru tahu kalau Kak Niki kan sakit ada pengeroposan tulang, tapi sebagai sahabat sendiri memang kita udah tahu dari lama belum sih Kak penyakit ini? Kalau pengeroposan tulangnya saya baru tahu semenjak kita ditahan di Serang. Tapi kalau kalian ikutin, kita pernah berobat di Swiss. Yang kita pikirkan itu ada penyumbatan di kepalanya, karena dia sering pusing kan. Nah ternyata mungkin karena keluhannya itu di Swiss nggak dilakukan CT scan dan nggak dilakukan pemeriksaan lebih dalam kan, maka terjadilah pendapat dari dokter Swiss kalau nggak salah memang ada penyempitan di pembuluh darah bagian kepala, makanya nih kita sering sakit. Nah mungkin ya kalau saya nggak salah lagi, mungkin penyempitan itu pun dampaknya dari sakit Nikita yang di tulang leher ini mungkin ya. Sebetulnya kalau sakit kepala sudah hampir 2 tahun, tapi saya baru tahu juga kalau ternyata dampaknya juga dari pengeroposan di tulang belakang. Itu yang menjadi penyebab utamanya Ya. itu. Berarti awalnya memang dari tulang belakang kemudian lari ke kepala gitu ya Kak? Iya, karena kalau tulang belakang itu dia nggak nyangka yang di leher, dia taunya yang di pinggang. Karena yang sakit banget itu di pinggang. Gitu, sakit banget di pinggang, menjalar sampai sekarang nggak bisa belok ini lehernya. Ternyata sampai sudah ke